Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Reta. Kali ini Ibu Guru Reta akan menjelaskan kisi-kisi UAS tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Untuk PPKN, kita akan mengenal keragaman masyarakat. Keragaman dalam masyarakat yaitu adanya keragaman fisik, keragaman hobi atau kegemaran, dan keragaman sifat. Manfaat adanya keragaman yaitu kita bisa belajar saling menghargai, saling menyayangi dengan orang lain, menumbuhkan sikap toleransi, tidak menghina ataupun memaksa kehendak kepada orang lain. Keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia juga menyebabkan banyak turis dari luar negeri yang ingin berkunjung ke Indonesia, sehingga menyebabkan naiknya penghasilan masyarakat Indonesia. Kalau penghasilannya meningkat, berarti pendapatan penduduk Indonesia juga meningkat. Keragaman fisik adalah keragaman yang dapat kita lihat dari ciri-ciri fisik masyarakat, meliputi warna kulit, postur tubuh, tinggi atau pendek, bentuk mata, jenis rambut, keriting, ikal, ataupun lurus. Contohnya di sini, Lani memiliki warna kulit sawo matang, sedangkan Meme memiliki warna kulit putih. Contoh kedua, Lani memiliki bentuk mata yang lebar, sedangkan Meme memiliki bentuk mata sipit. Keragaman hobi atau kegemaran yaitu keragaman dari hal-hal yang kita sukai untuk mengisi waktu luang kita. Misalnya membaca, menyanyi, berenang, menari, ataupun menggambar. Contohnya di sini, Alia memiliki kegemaran menari, sedangkan Abbas memiliki kegemaran membaca. Kemudian ada yang ketiga, keragaman sifat. Keragaman sifat yaitu adanya keberagaman sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Misal, baik hati, rajin, teliti, malas, pemarah, dan masih banyak contoh lainnya. Contohnya, Abbas memiliki sifat yang baik dan Alia memiliki sifat yang cermat dan teliti. Itu adalah contoh-contoh keragaman di dalam masyarakat. Jangan sampai salah, ini kebiasaan anak-anak di keragaman fisik nih. Kalau di ulangan harian, di mid semester, itu masih salah. Keragaman fisik, anak-anak jawabnya biasanya di keragaman hobi. Kemudian keragaman hobi malah nanti jawabnya jadi keragaman sifat. Jangan sampai salah ya. Kalau fisik ya dari fisiknya, dari ciri-ciri yang ada di tubuh manusia. Kemudian kalau sifat ya sifatnya, sifat seseorang baikkah, jahatkah, malas atau rajin. Kalau tentang kegemaran berarti itu hobi, kesukaan. Ada menari, membaca, menyanyi, berenang, dan lain-lain. Kemudian sikap-sikap yang harus dimiliki terhadap keragaman juga harus dipelajari, yaitu harus saling menghargai, saling menyayangi, harus toleransi, tidak menghina ataupun memaksa kehendak kepada orang lain. Materi bahasa Indonesia kita akan belajar tentang cerita fiksi. Ini juga sering tertukar, cerita fiksi dan non-fiksi. Kalau cerita fiksi itu yang hayalan, cerita non-fiksi itu yang kenyataan, berdasarkan kenyataan. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi atau karangan dari si penulis. Cerita fiksi ini tujuannya untuk apa? Biasanya untuk sarana hiburan. Beda lagi kalau yang non-fiksi. Kalau yang non-fiksi itu untuk bahan penelitian, buat karya ilmiah, buku-buku sejarah, itu yang non-fiksi karena berdasarkan kenyataan. Kalau yang fiksi berarti untuk sarana hiburan saja. Ciri-ciri cerita fiksi yaitu apa? Bersifat hayalan atau imajinasi. Ceritanya tidak benar-benar terjadi. Bahasa yang digunakan juga komunikatif. Beda kalau non-fiksi itu bahasanya bahasa baku. Kemudian macam-macam cerita fiksi. Ada novel, ada cerita pendek, cerita rakyat atau dongeng, cerita jenaka,
Cerita jenaka adalah cerita yang lucu atau bersifat humor. Kemudian ada mitos, cerita tentang dewa-dewa dan tahayul. Fabel, cerita yang tokohnya itu hewan. Legenda, cerita tentang asal-usul tempat. Dan sage itu cerita tentang kepahlawanan seseorang. Ini juga sering tertukar antara mitos, fabel, legenda. Fabel itu intinya tentang hewan, cerita tentang hewan, legenda itu asal-usul tempat, kalau mitos itu tahayul tentang dewa-dewa. Kemudian Ibu lanjutkan di unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Ini juga pernah Ibu bahas. Unsur-unsurnya ada judul, ada tema, kemudian ada tokoh. Dibagi menjadi tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dalam cerita, sering diceritakan secara berulang-ulang. Kemudian ada tokoh pendukung. Ini tokoh yang munculnya hanya beberapa kali saja, tidak diceritakan secara berulang-ulang. Kalau berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi dua, tokoh protagonis, tokoh yang memiliki sifat baik, tokoh antagonis itu tokoh yang memiliki sifat jahat. Jangan sampai tertukar, ini kebiasaan sekali. Tokoh protagonis itu yang jahat, antagonis itu yang baik. Bukan itu, protagonis yang baik, antagonis yang jahat. Jangan sampai tertukar lagi. Kemudian, unsur lainnya ada latar. Ini ada latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian ada watak, alur, dan pesan moral ataupun amanat cerita. Masuk ke materi IPA, kita akan belajar tentang gaya. Di tema 7 kita belajar macam-macam gaya. Di tema 8 kita belajar pengaruh gaya pada suatu benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Benda yang menerima gaya bisa menjadi bergerak. Gerak adalah perpindahan posisi dari tempat semula. Pengaruh gaya pada suatu benda yaitu yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Contohnya, bola nih kalau ditendang, dari diam jadi bergerak, atau bolanya dipukul. Kemudian sepeda yang dikayuh, meja yang didorong atau ditarik, itu semua contoh gaya yang mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Kemudian yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa? Sepeda, motor, dan mobil yang direm. Tadinya mereka bergerak, ketika direm jadi berhenti, jadi diam. Kemudian menangkap bola juga. Bola yang bergerak kita tangkap, akhirnya berhenti. Kemudian yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi kecepatan benda. Benda yang bergerak cepat menjadi lambat, ataupun benda yang bergerak lambat menjadi cepat. Contohnya sepeda dikayuh dengan semakin cepat. Anak-anak nih goes sepeda pelan-pelan, kemudian digoes atau dikayuh semakin cepat, otomatis sepedanya juga larinya cepat. Kemudian mendorong mobil nih bersama-sama. Kalau ada mobil mogok nih, kita dorong sama-sama pasti lebih ringan karena dia mendapat gaya yang banyak. Jadi didorongnya bisa semakin cepat. Kemudian yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah benda. Contohnya bola yang dipukul entah ke atas kah, ke bawah, kiri maupun kanan. Contohnya pada permainan badminton ataupun voli. Kemudian contoh lainnya anak-anak main mobil-mobilan nih, kemudian ditarik ke arah kanan, habis itu ditarik ke arah kiri, kemudian diputar-putar, itu juga merupakan contoh gaya yang dapat mempengaruhi arah benda. Yang kelima, gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Contohnya apa? Membuat gerabah, kaleng yang terinjak jadi penyok, itu juga termasuk contoh dari gaya mempengaruhi bentuk benda. Kemudian bermain plastisin atau membuat kerajinan dari tanah liat. Itu juga merupakan contoh gaya yang mempengaruhi bentuk benda. Ini dihafalkan, jangan sampai lupa. Masuk ke IPS, ini sudah pernah kita pelajari, kita hanya mengulang, jadi harus lebih ingat lagi. Di IPS, di sini kita akan mempelajari tentang beragam pekerjaan. Pekerjaan juga itu pasti berbeda-beda, karena apa? Karena adanya perbedaan sumber daya alam yang ada, juga adanya perbedaan keterampilan dari manusianya sendiri.
Di dataran tinggi ini kebanyakan bertani, berkebun seperti perkebunan kopi dan teh. Karena kalau dataran rendah itu buruh, bertani, berdagang. Kemudian kalau di pantai pastinya jadi nelayan, bisa menjadi petani garam, bisa budidaya udang, budidaya mutiara, dan masih banyak yang lainnya. Jenis-jenis pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu yang menghasilkan barang, contohnya petani, peternak, nelayan, penjual kue, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa, ada dokter, perawat. Ini jasanya di bidang kesehatan. Kalau polisi dan tentara, jasanya di bidang keamanan negara. Tukang pos, kemudian ada sopir, ada ojek, itu di bidang transportasi. Kalau guru jasanya di bidang pendidikan. Jenis-jenis kegiatan ekonomi, ada kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan suatu barang ataupun jasa. Kemudian ada yang namanya produsen. Kalau produksi itu kegiatannya, produsen itu orangnya. Produsen adalah orang yang membuat atau menghasilkan barang, jasa. Kemudian ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang dari produsen hingga ke tangan konsumen. Kalau distributor berarti orang yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumennya. Kemudian kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau memakai produk ekonomi, atau memakai barang, atau memakai jasa. Kalau konsumen adalah orang yang menghabiskan atau memakai barang dan jasa. Jangan sampai salah. Pokoknya produksi, distribusi, konsumsi itu kegiatannya. Kalau produsen, konsumen, distributor itu adalah orang yang melakukan kegiatan tersebut. Ingat-ingat, ini keluar di bagian, di uraian, ataupun di isian. Masuk ke materi seni budaya dan prakarya. Tempo lagu adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan, dibagi menjadi tempo cepat, sedang, dan lambat. Lagu daerah yang memiliki tempo cepat, yaitu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Papua. Kemudian yang tempo sedang adalah Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah, dan tempo lambat contohnya Bubui Bulan dari Jawa Barat. Kemudian kita akan mempelajari tentang tari. Apa itu tari? Tari adalah gerak anggota tubuh mulai dari kepala sampai kaki yang dipadukan dengan indah. Unsur-unsur tari yaitu ada gerak, busana tari, iringan musik, tata rias, pelengkap atau aksesoris, dan setting panggung. Tari dibagi menjadi dua, ada tari tradisional, contohnya tari pendek, tari kecak dari Bali, tari jaipong dari Jawa Barat, tari Pakarena dari Sulawesi, dan tari lenso dari Maluku. Itu semuanya adalah tari tradisional. Kalau tari kreasi baru, itu biasa kita sebut dengan tari modern. Jadi tadi dibagi dua, ada tari tradisional dan tari kreasi baru. Tari kreasi baru kita kenal sebagai tari modern. Contohnya apa? Tari belibis dan tari kupu-kupu yang asalnya dari Bali. Setiap daerah pasti memiliki ciri-ciri tari yang berbeda, seperti tari Papua yang penuh energi, banyak menggunakan gerakan kaki. Kalau tari Bali memiliki gerakan mata yang khas, lirik ke kanan, lirik ke kiri, itu ciri khas tari Bali. Dan tari Sumatera yang tidak banyak variasi dalam gerakan, jadi gerakan tari Sumatera itu simpel-simpel saja, sederhana-sederhana saja, tidak terlalu susah untuk dipelajari. Kemudian masuk ke benda tiga dimensi. Benda tiga dimensi ini terbagi menjadi benda kubistis, yaitu benda yang memiliki bentuk kotak. Contohnya lemari, kursi, meja, televisi, kulkas, dan lain-lain. Kalau benda silindris, yaitu benda-benda yang memiliki bentuk bulat atau lingkaran, ataupun oval, misalnya piring, gelas, botol, kendi, dan guci. Jangan jawab jam di benda silindris karena jam itu bentuknya macam-macam, ada yang kotak juga. Jadi harus yang spesifik, kayak gelas itu pasti gelasnya bulat, botol juga bentuknya tabung.
Kemudian benda bebas contohnya apa? Benda-benda yang memiliki bentuk bebas itu seperti buah-buahan, sayuran, bunga, dan masih banyak yang lainnya. Bisa anak cari-cari sendiri, dibaca-baca lagi bukunya. Jangan sampai tertukar juga. Ini pernah juga nih keluar di tema berapa ya? Ibu lupa, di tema 4 kah? Kalau tidak salah, anak-anak menjawabnya tertukar. Yang benda kubistis, mereka jawab yang silindris, sedangkan yang silindris, anak-anak jawabnya yang kubistis. Diingat-ingat kembali ya, jangan sampai salah. Kubistis, kotak, silindris, bulat. Berarti cari sudah benda-benda yang bentuknya kotak, cari sudah benda-benda yang bentuknya bulat, lingkaran, ataupun oval. Kalau bebas ya berarti bebas bentuknya, cari benda-benda yang bentuknya bebas, tidak beraturan. Demikian materi tema 8. Semoga UASnya lancar, nilainya juga bagus-bagus lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.